Hai, welcome to Artocles. Kamu setuju nggak ya dengan quotes yang mengatakan bahwa kejahatan itu muncul dari ketidakmampuan seseorang untuk duduk tenang di dalam rumahnya? Kema Boranit adalah seorang wanita cantik kelahiran tahun 86 yang pindah dari kota Pursat ke Siem Reap, negara Kamboja pada tahun 2010 untuk mengadu nasib menjadi seorang pengajar bahasa Inggris pada sebuah lembaga pendidikan yang ada di kota tersebut. Lalu dia berhubungan dengan pria bernama Paroda Chonarpat yang saat itu bekerja sebagai pemandu wisata bagi turis yang datang ke Siem Reap sekaligus sebagai supir pribadi. Mereka ini sama-sama jago bahasa Inggris yang langsung cocok serta serasi, sama-sama good looking dan ramah pada siapapun. Kema merupakan lulusan kampus Royal Phnom Penh, sementara Paroda lulusan SMA swasta kota Siem Reap. Gak butuh waktu lama untuk keduanya berpacaran hingga pada bulan April 2012 langsung resmi menikah saat sama-sama berusia 26 tahun. Putri mereka bernama Lily lahir di bulan Juni 2013 dan setelah itu Kema memutuskan untuk berhenti kerja demi mengurus sang buah hati. Paroda aja yang masih berprofesi sebagai tour guide, meskipun dalam perjalanan karir setelah itu makin banyak orang berprofesi serupa yang ujung-ujungnya pendapatan Paroda pun semakin dikit. Karena tabungannya pas-pasan, Kema memberanikan diri untuk meminjam dana dari bank supaya suaminya bisa buka usaha. Sejak pertengahan 2018, Paroda jadi jualan spare part kendaraan bermotor dan helm dengan membuka toko kecil di depan kontrakan mereka. Dijual juga via online, namun lelaki tersebut masih menerima job sebagai supir dan pemandu wisata, tapi tidak sebanyak dulu lagi. Ganggu 40 detik untuk ngasih info menakjubkan. Rangkaian kisah kejahatan dengan modus beragam mampu bikin bulu kuduk merinding hanya di channelnya Mabar Kriminal. Dari yang paling mencekam sampai membagongkan, semua lengkap disajikan dalam bentuk video dan footage yang naikin hormon epinefrin kamu dari ujung kaki ke ujung kepala. Simak secara komplit dalam video panjang dan pendek yang tersaji perlahan tapi bikin bergidik di channelnya Mabar Kriminal. Pokoknya di subscribe aja dulu supaya makin kenal dan sayang sembari menikmati kisah kejahatan beragam di channel Mabar Kriminal. Bulan Desember 2018, Kema baru tahu bahwa adiknya yang bernama Nika Boranit sudah ada di kota Siem Reap juga selama 2 bulan untuk menjadi pengajar bahasa Inggris di lembaga pendidikan tempat kakaknya dulu mengajar. Dulu si perempuan kelahiran 90 ini kerja sebagai guru TK di kota Phnom Penh dan sudah jauh dari keluarga sejak masa remaja. Uniknya lagi sekarang Nika tinggal sekitar 4 km dari rumah kakaknya, dekat dengan tempat kerja. Langsung aja keduanya ketemu kangen karena udah pisah hampir 12 tahun. Bahkan waktu Kema menikah, adiknya itu nggak datang karena sedang berada di luar negeri. Segera dikenalkan pada anak dan suaminya yang cukup excited sebab nambah anggota keluarga baru yang bisa diajakin untuk nongkrong serta ngobrol bersama. Sebenarnya Kema sempat menawarkan pada adiknya untuk tinggal di rumahnya aja supaya lebih irit, toh berangkat kerja kan naik motor kemana-mana. Tapi ditolak sama Nika supaya lebih bebas katanya. Lagian jaraknya kan nggak jauh-jauh amat, kalau mau ketemu tinggal tancap gas. Ini yang sempat ditanyain sama Paroda kepada istrinya saat mau tidur, apakah Nika adik kandung? Soalnya nggak begitu mirip secara wajah dan body. Kema bilang beneran kok adik kandung, tapi emang wajah Nika ini lebih ngambil raut bapak mereka yang agak garang, sementara Kema lebih ke mamanya yang berwajah lembut dan berhati malaikat. Sampai muncul pertanyaan mengagetkan saat suaminya bilang, kok body dan dadanya Nika lebih montok dan besar ya? Sementara kamu dari dulu sejak nikah rata banget. Sampai kalau kita ke pesta dan jalan-jalan harus ditambal supaya kelihatan menonjol. Kema terkejut dong, berarti kan Paroda matanya ke arah dada adiknya terus waktu kemarin ketemu. Lagian penting yang ngebahas begituan, kayak nggak sopan. Emangnya dalam perkawinan, ukuran dada istri jadi hal utama dibandingkan rasa cinta dan sayang? Malah dengan tegas Paroda ngejawab, ya penting lah, nggak munafik. Kamu aja yang nggak pernah peka, terlalu nerima apa adanya. Usaha ke supaya gede, rata begitu, mana udah kisut kayak nggak ada menariknya sama sekali. Suami kamu ini laki-laki normal, wajar dong punya fantasi yang ingin direalisasikan. Introspeksi dirilah sekali-kali.
Bulan Februari 2019 saat Valentine, Nika mampir ke rumah kakaknya bersama seorang pria yang diperkenalkan sebagai teman bernama Diman Sofandi yang juga bekerja sebagai pengajar bahasa Inggris. Ngobrol banyak sampai kemudian ketahuan bahwa Diman sebenarnya pacar Nika, tapi jadiannya masih baru banget 3 mingguan, makanya agak malu-malu mengakuin karena belum terbiasa. Tentu dong Kema setuju aja karena pemuda usia 28 tahun itu nampak baik serta kalem. Umurnya lebih muda setahun dibanding Nika, namun pembawaannya dewasa. Nah, beberapa hari kemudian saat Nika mampir lagi ke rumah kakaknya sendiri, malah sang abang ipar nyindir dia dengan bilang, hati-hati ya zaman sekarang, dari gaya-gayanya si Diman kemarin kok kayak bukan laki-laki tulen, jangan kejebak ya Nika. Perhatiin deh waktu cowokmu megang gelas aja, jari kelingkingnya ngetril kayak lagi nyari sinyal. Boti bukan sih? Harus hati-hati pokoknya. Sempat ya Kema menegur suaminya karena gak sopan lah, emang bisa menghakimin orang dari jari saat megang gelas, gak usah ngadi-ngadi. Tapi kata Paroda, kamu yang mainnya kurang jauh, entar adiknya kejebak baru tahu rasa. Sebulanan kemudian malah beneran hubungan Nika dan Diman menjadi pupus. Lelaki itu sempat mendatangi Kema untuk bantu bicara kepada Nika supaya tidak putus dengan alasan yang gak masuk akal. Lah emangnya Nika alasan putusnya kenapa? Dia bilang saya terdeteksi tidak normal dan hanya pura-pura suka sama cewek. Makanya beberapa hari kemudian Kema menegur adiknya yang ternyata Nika belak-belakan emang curiga sama kejantanan Diman. Dia tuh kepikiran sama omongan abang iparnya kemarin yang ngebilang bahwa cowoknya rada ngondek. Makanya Nika mencoba untuk ngetes dengan cara ngegesek-gesekin dadanya ke wajah sang pacar. Ternyata Diman nolak karena risih. Anunya pun dipegang ternyata nggak hidup. Aneh kan, kalau normal harusnya langsung naik tegak seperti tiang bendera. Lah Kema langsung marah, apa-apaan begitu ngetes. Masih banyak loh cowok di dunia yang berpikiran positif mengutamakan rasa cinta dan sayang dibanding mengutamakan nafsu. Semua ada di mindset. Kenapa harus ngetes gitu? Aneh banget kau lah. Tapi tetap aja Nika bilang curiga dan ngerasa malas. Kema lanjut marah ke suaminya di rumah yang dianggap menjadi pemicu putusnya si Nika dengan Diman. Tanggung jawab no, anak orang jadi jomblo gara-gara kamu. Sejak bulan Mei 2019, nampak Paroda jadi sering mampir ke rumah kontrakan Nika dengan sengaja membawa putri mereka Lili dari pagi sampai ke sore. Si Kema malah ngejagain toko helm sendirian, harusnya kan suaminya yang jaga. Kema sempat marah sama Paroda, ngapain ke rumah Nika mulu? Suaminya ngejawab, lah kan Lili diajarin bahasa Inggris. Katanya kamu udah banyak lupa, jadi nggak sempet ngajarin anak kita. Malamnya, Kema juga nanya pada putrinya yang umur 6 tahun itu, kok jadi tiap hari sih les bahasa Inggris ke tante Nika? Emangnya dia nggak kerja? Malah dijawab dengan lugu, aku nggak pernah pun diajarin apa-apa. Ayah sama tante Nika di kamar terus berduaan. Aku disuruh nonton TV doang sambil dikasih es krim dan permen karet. Kema terkejut lagi, makanya langsung nanya pada suaminya, kamu ngamar sama Nika? Lili yang bilang no, jangan bohong ya. Malah si Paroda ngejawab seenak udelnya, bulan lalu kamu suruh aku tanggung jawab karena Nika jomblo gara-gara aku. Kok sekarang malah ngomel? Ngamuk dong istrinya. Lah maksudku Diman yang jadi sedih karena jomblo, bukan Nika. Ya udah, mulai besok nggak usah lagi ke tempat Nika, jagain toko no, aku males. Akhir bulan Juni 2019 mendadak Paroda ngajakin istrinya untuk cerai karena sepertinya Kema belum mengerti juga permintaan sang suami yang ingin perubahan dalam bodi sang istri. Perempuan itu sampai nangis karena nggak nyangka ini semua masih masalah ukuran dadanya yang dianggap terlalu datar. Paroda teriak-teriak mengatakan bahwa Kema selama ini bisa nipu semua orang di pesta, di pasar, bahkan nipu keluarganya sendiri dengan menggunakan alat penambal. Orang taunya dia punya body goal bahenol, makanya teman-teman Paroda sering muji dia sebagai pria beruntung yang pintar nyari istri. Bukan hanya dapet yang cantik dan pintar, tapi sesuai dengan selera kaum Adam di muka bumi. Kalau lagi di tongkrongan, banyak yang bilang badan Paroda makin hari makin subur dan seger karena susunya pasti cocok dapet yang bagus. Pokoknya banyak candaan yang arahnya itu pada bentuk tubuh istrinya. Tapi apa buktinya? Dia malu sendiri saat ngebayangin bercinta sama Kema tidaklah seindah hayalan orang-orang. Mau dibilang berpikiran jorok ya terserah, namun yang pasti Paroda tersiksa karena imajinasi liarnya nggak pernah dipenuhi oleh Kema. Salahkah kalau dia nuntut istrinya untuk operasi atau lakukanlah cara lain supaya bisa besar? Yang ada Kema ngelawan dengan mengatakan, operasi dari Hong Kong, kamu ngasih receh doang tiap minggu tapi tuntutan bejibun. Boro-boro untuk operasi, mau masukin Lili kursus aja mikir 10 kali karena keuangan lagi seret.
Pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019, Kema merobek dokumen perceraian yang diajukan suaminya karena dia nggak mau pisah demi anak. Dia bilang pada Paroda bahwa saat ini sedang usaha dengan minum suplemen yang katanya sih bisa bikin besar. Lalu suaminya bilang, beli di online. Emangnya beneran bisa besar? Bohong itu mah. Ya, kita lihat aja dulu duitnya mampunya segitu doang. Lagian mau operasi banyak efek sampingnya, takut saya. Malah Paroda tetap bersikuku untuk minta cerai. Udahlah pisah aja, nggak usah maksain diri. Nanti keperluan Lili akan tetap saya tanggung. Lagian rencananya mau kawin sama Nika, jadi tetap bisa komunikasi dan bersilaturahmi. Gila aja ya tuh cowok ngomong enteng bener kayak gak mikirin perasaan istrinya. Mau kawin sama Nika atau perempuan lain sama aja tetap bikin hati sakit. Lagian kayak gak punya agama, masa mau pisah cuma gara-gara fisik istrinya berdada gepeng. Namanya fisik cuma sementara, ntar tua juga semua orang bisa peyot. Kok tega banget. Waktu ngucap sumpah di altar nikah, gak pernah tuh janji akan tetap menjaga budi montok dada besar untuk memuaskan suami. Kenapa jadi pisah cuma gara-gara masalah ini? Tapi si Paroda nggak peduli dan meminta istrinya untuk ngasih izin supaya bisa kawin lagi sama adik ipar. Mereka tetap akan jadi satu keluarga dan anak-anaknya akan menyandang marga Conarpat. Kenapa harus ribet si Kema? Janji kok ntar putri mereka tetap dapat uang bulanan sampai dewasa. Dari apa yang diobrolin, akhirnya Kema menerima perpisahan tersebut yang bikin keluarga kedua belah pihak gempar. Mereka ngamuk, bahkan mamanya Kema sampai nangis lalu datang ke kota Siem Reap untuk menemui Nika yang dianggap sangat jahat merebut suami kakaknya. Perempuan itu bilang cuma mau menolong Paroda yang selama ini nggak bahagia dengan perkawinannya. Kema nggak bisa ngasih kepuasan dan keinginan Paroda, sementara Nika bisa. Nika juga punya perasaan selama ini pada abang iparnya yang bikin dia bahagia. Bukannya nggak ada otak yang ngerebut milik kakaknya, tapi emang Parodanya juga udah nggak mau sama Kema. Sampai di hari Minggu tanggal 21 Juli 2019, Paroda yang sudah resmi menjadi tunangan dari Nika mendapati kamar perempuan itu bau asap rokok dari merek yang tidak dikenalnya. Ada puntungnya juga di bawah kasur, makanya kaget karena si cewek itu kan gak pernah merokok. Apa tadi ada laki-laki lain yang datang ke sana untuk menemui tunangannya? Nika cuma ngejawab, iya tadi teman kerjanya mampir ke situ buat nganter dokumen penting, tapi langsung pulang kok. Lah masa iya sampai masuk-masuk kamar? Itu puntung ada di bawah kasur, dia ngapain di sini ngerokok? Nika pun marah, bawel ya kamu jadi cowok miskin aja banyak banget peraturannya. Hal ini bikin Paroda naik darah karena Nika kemudian melawan dan menghinanya sebagai lelaki kampungan gak punya duit tapi kebanyakan mau. Terjadi keributan hingga dengan nekat dan kalap mata lelaki tersebut ngambil pisau dari dapur untuk menyerang tubuh Nika. Perempuan itu juga sempat ngambil gunting lalu melawan balik sampai leher Paroda kebeset-beset. Hingga akhirnya lelaki tersebut berhasil keluar rumah untuk meminta tolong pada tetangga. Keduanya dilarikan ke Rumah Sakit Royal Angkor untuk menjalani perawatan intens karena sama-sama menderita luka yang parah. Sampai 2 minggu kemudian pada Selasa tanggal 6 Agustus 2019, akhirnya nyawa Nika Boranit tidak terselamatkan akibat luka-luka di perut serta dadanya. Dia pun menghembuskan nafas terakhir di usia yang ke-29 tahun. Sebenarnya saat masih sama-sama dirawat di rumah sakit, pihak kepolisian sudah mengumpulkan keterangan dari pasangan itu yang tentu aja awalnya masih berstatus saksi. Sampai kemudian berubah saat Nika meninggal, yang artinya Paroda menjadi pelaku kejahatan. Walau dia juga terluka, namun terbukti Paroda yang memulai menyerang dengan pisau dapur, sementara Nika hanya berusaha melindungi diri dengan melawan balik menggunakan gunting yang ada di kamarnya. Alasan terbesar yang diungkap oleh Paroda karena tunangannya tersebut terakhir ngaku telah berselingkuh, bahkan berani bawa pria lain sampai ke kamarnya. Ini berasa seperti karma ya sebenarnya, karena dulu saat masih berstatus suaminya Kema, Paroda sering mampir ke rumah Nika sampai masuk kamar dan bercinta selama berjam-jam untuk memuaskan keinginannya. Belakangan ada pengakuan dari Nika sebelum meninggal bahwa selama ini Paroda yang sering datang maksa-maksa untuk diladenin. Tapi uniknya ada beberapa pria lain juga yang suka mampir untuk dipuaskan. Lalu kenapa Nika berubah setelah Paroda ninggalin istrinya? Karena kemudian ada cowok lain yang ngajak untuk kawin dengan jumlah kekayaan lebih banyak. Bahkan Nika mau diajak untuk tinggal dan jadi nyonya di ibu kota Phnom Penh. Si Paroda kan miskin, untuk apa dipertahankan? Duitnya dikit, entar kalau dibagi lagi buat putrinya Lili, si Nika dapet apaan dong? Ogala disuruh jualan helm kayak kakaknya. Ini yang bikin dia menerima lelaki lain ke dalam kamarnya kala itu dan mau jujur juga kepada Paroda untuk membatalkan semua rencana perkawinan. Sampai akhirnya jadi ricu dan
nyawa pun harus melayang. Sampai pada hasil keputusannya per hari Selasa tanggal 14 Januari 2020, akhirnya hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Siem Reap negara Kamboja menyatakan bahwa Paroda bersalah atas penyerangan yang membuat nyawa calon istrinya melayang. Lelaki berusia 33 tahun tersebut pun dijatuhi hukuman penjara 24 tahun dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 12 tahun kurungan. Ini yang kemudian membuat Paroda meminta maaf pada Kema dan berharap hubungannya bisa rujuk kembali meski harus mendekam di dalam sel. Dia mau statusnya tetap menjadi suami Kema dan ayah bagi Lili. Hal tersebut pun terwujud dan disetujui setelah pandemi di bulan November 2022. Mereka bersatu dalam ikatan suami istri kembali saat diadakan upacara sederhana di penjara Presar. Bagaimana menurut kamu? Apakah pantas si Paroda dimaafkan setelah kemarin ribut minta pisah karena dada istrinya tidak sebesar harapannya, bahkan kabur demi dada perempuan lain? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.